Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 10 Juli 2023, yaitu hari trading ke-120. Kita ada 3 alert robot dari Big Data Analysis, Telegram bot, Delquan bot, yaitu BBHI, Doit, dan BSD. Baik, kita akan bahas ya, nanti satu kita pilih detail. Ini dia trading snapshot-nya Bapak Ibu. Komposit kita ditutup positif 0,02, tapi kita perlu lihat bagaimana cara dia tutup, dia bergerak intraday hari ini, bahwa dia ada opening gap up, lalu sedikit terjadi penurunan sampai pre-closing tidak ada ya, jadi dia flat, cenderung menurun. Ada gap berarti ya, ada opening gap up, tapi gapnya nanti kita lihat, benar ada gap atau tidak ya, tapi ini opening gap up. Kalau tidak ada gap, tidak perlu khawatir ya. Nah, kita di sini lagi-lagi kalau saya lihat catatannya total value transaksi kita turun lagi di 7,49 ya Bapak Ibu. Kalau dari pengalaman saya selama ini ya saya ambil acuan biar gak simpel aja 10 triliun lah ya. Kalau di atas 10 triliun saya masih oke, ya lumayan banyak transaksi total value-nya. Total value ya, bukan banyaknya transaksi. Kalau di bawahnya agak rendah ya. Net foreign-nya ada 224 net buy hari ini dan pendorongnya adalah energi. Lalu properti ada BSD, di sana ada macam-macam ya, Citra, bergerak semua. Non cyclical 1,8. Kalau kita lihat asingnya 31%, di all marketnya 165%. Kalau kita lihat asingnya net buy di BBRI 121 yang paling signifikan, dia keluarnya tidak ada yang signifikannya. BBRI kemarin dia net sell, hari ini udah mulai net buy lagi. Itu dia trading snapshot-nya. Ini dia alert bot-nya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Alert bot-nya ada 3 ya. Hampir tiga-tiganya keluarnya pagi-pagi ya, habis itu ya dia kena opening gap up ya, lalu dia turun, tidak ada lagi alert karena memang tidak ada pergerakan, yang signifikan. Dia ini adalah terkirim secara sekuensial, artinya selama market buka, dia terkirim tanpa perlu perintah apa-apa Bapak Ibu, dia akan keluar otomatis, tapi untuk mengaksesnya kembali, ya bisa pakai perintah alert, supaya bisa, kadang-kadang kita kan kelewatan gitu ya. Jadi bisa diakses. Nah, ini terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot menggunakan API. Di belakangnya adalah big data, algoritma yang disebut dengan deep key learning ya. Dia adalah bentuk advance dari machine learning. Telegram channelnya ada deep learning trading, Bapak Ibu. Websitenya ada delquan.web.id, Instagram, Twitter, TikTok, dan ada thread-nya sekarang. Delquan bot ya. Ini salah nih. Delquan bot, thread ya Bapak Ibu, di thread-nya ambil Delquan bot atau cek di deskripsi videonya, nanti saya akan benerin. Silakan di-follow, insya Allah nanti akan saya follow back ya Bapak Ibu. Thread ini kan dari, Instagram ya, dari Meta. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 14 tahun lebih di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun dalam bentuk apapun. Jangan percaya analisa saya 100%. Kenapa? Karena mungkin pengalaman kita berbeda, pemahaman kita terhadap market trend kita mungkin berbeda, lalu, psikologi trading kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, capital kita berbeda. Tapi Bapak Ibu bisa pelajari, jadikan sebagai second opinion ya. Jadi jangan percaya apapun rekomendasi orang. Jangan percaya apapun, masukan orang sebelum Bapak Ibu punya first opinion ya. Ya, jadi first opinion-nya harus punya dulu. Nah, second opinion dari orang lain boleh. Jadi Bapak Ibu harus punya first opinion dari mana? Dari lakukan analisa sendiri. Hanya itu menurut pengalaman saya kita bisa confident terhadap apa yang kita lakukan. Belajar dari orang lain boleh, ya. Kita tahu pendapat orang lain boleh, tapi lakukan. Mau belajar boleh, tapi lakukan sendiri. Jangan terima mentah-mentah. Oke, gitu dia Bapak Ibu. Disclaimer on trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing ya. Di sini ada kalau dalam trading wajib punya trading plan dan punya money management. Itu dia. Karena jarang saya sebutin ini, tapi banyak orang tidak perhatikan ya gitu. Disclaimer on ya Bapak Ibu. Oke, ini websitenya Bapak Ibu silakan kunjungi untuk join Telegram bot. Bapak Ibu bisa klik di sini ada menu harusnya ya kalau dia lancar, untuk join bot ini untuk Telegram channel. Atau di deskripsi video juga Bapak Ibu bisa langsung saja. Informasi workshop, jadi trading as a business batch 9, 29 kita akan adakan di tanggal 29 Juli 2023. Ya Bapak Ibu, ini adalah workshop offline ya.
yang namanya workshop harus bertemu kita di dalam kelas, harus praktek, harus melakukan sesuatu. Dan harus sehari penuh kita ya, sehari penuh. Jadi kalau namanya, webinar, ya mungkin kita tidak perlu melakukan workshop namanya ya. Kita tidak perlu melakukan, Bapak Ibu dengar saja kalau webinar. Silakan, kalau Bapak Ibu berminat ya, jadi ini dulu workshop-nya untuk level mahasiswa. Maksudnya diberikan untuk mahasiswa. Artinya, kita, lakukan ini tidak di hotel ya, kita cari tempat yang murah, meriah, harganya juga murah gitu Bapak Ibu. Pesertanya sedikit, hanya 6 orang, sudah ada 2 yang confirm, 2 yang mendaftar, tinggal 2 lagi yang sisa terslot untuk Bapak Ibu jika ingin, mengikuti. Silakan Bapak Ibu, masih ada 2. Baik, kita akan pindah ke analisanya. Baik, kita sudah pindah ke Telegram bot-nya Bapak dan Ibu. Jadi biasanya yang kita lakukan di aftermarket close adalah kita cek dulu alert-nya apa saja. Ya, ini dia kita cek alert perintahnya. Nah, ini maksud saya. Jadi dia akan kalau pakai perintah alert dia akan terkirim 7 kalender ya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti baru menerimanya sekuensial, dia akan terkirim big data analysis, machine learning terkirim secara sekuensial setiap orang satu-satu ya Bapak Ibu. Jadi, sekuensial ya. Nah, eee berikutnya kita jadi ada 3 ya Bapak Ibu di sini lihat BBHI, Duit, dan BSD. Nanti kita akan cek juga biasanya di dalam, analisa saham ini menggunakan bot chat ini, Telegram bot, bahwa, terkadang rezeki kita tidak hanya ada di big data analysis, di machine learning, tapi juga kadang-kadang dia juga muncul di rekom. Jadi kalau dia muncul di rekom, muncul di, alert robot, big data analysis, lalu dia juga muncul di ledakan volume. Nah, itu biasanya saya suka ya, biasanya itu dia, confluent, eee, confluent istilahnya. Sekarang kita cek dengan slash recom ya, itu perintahnya untuk melihat apa saja. Jadi simple, tidak yang rumit-rumit ya. Ini kalau volume price dia BMTR sign of weakness, BSD ada alert, DNSG bullish sign, DOIT. Bapak Ibu bisa bahas ya nih, bisa analisa DSNG, LSIP ya, SMRA walaupun alertnya BSD tapi SMRA bisa diperhatikan, TAPG. Kemarin kalau nggak salah TPG keluar ya Bapak Ibu. Erasel, GGRM buy kalau di BDT dia ada keluar, ADMR, Adaro, Agro bagus semua ya, bagus semua ini kecuali yang bearish, Elsa, Excel bearish, engulfing ini, chart pattern saja Bapak Ibu, lalu lihat Rocket Jet tidak ada, PWS ada DSNG, Bapak Ibu bisa analisa karena DSNG keluar di sini tapi tidak keluar di alert, bisa analisa sendiri, MTMH keluar di ledakan MTMH di mana ya? Kemarin ya, MTMH sekarang naik lagi ya. Alhamdulillah saya tuh selalu buy on weakness ya, buy on di bawah sekitar berapa ya? 200 sekian lah. Pokoknya dekat-dekat spring itu saya buy on weakness. Karena rapi sekali pekerjaannya. Jadi nanti kalau kena upper downtrend mungkin saya bisa sell sedikit lah, plan-nya seperti itu. Yang penting jadi duit dulu, takutnya dia turun lagi. Kalau nggak turun tapi nggak apa-apa lah, saya sudah banyak juga. Doit ada alert, DSNK. Nah ini DSNK bisa bagus nih, mungkin dia the best time for buying ya, SMTWAPG kemarin ada alertnya. Baik, itu dia. DSNK penasaran ya, VPA, DS, DS, DSNG. DSNG ini kan sawit kok nggak salah ya. Dia cucuk atas sisir gini ya. Bentuk karakter candle-nya tuh begini ya tuh. Atasnya ada ekor, bawahnya ada ekor, atasnya ada ekor, bawahnya ada ekor ya. Volatile untuk daily-nya ya, kayak sisir rambut. Baik, ini volumenya naik, valid. Dia akan turun dulu nih biasanya. Baik, kita akan bahas letakkan volume, SCR Vibum. Kita lihat SCR Vibum apa? SMMT ya, Bapaknya 935. Baik. Jadi kita akan bahas apa ini? Jadi kita pilih satu yang detail, BBHI ya Bapak Ibu ya. BBHI ini waktu dia membentuk mangkokmologi itu saya sudah buy di sana, saya jaga atas, saya pikir dia akan turun memberikan mangkokmologi atau, cup and handle tapi tidak ya, tapi saya sudah beli ya aman, profitnya lumayan, kenyang lah saya bisalah untuk ini, rezekilah untuk anak istri. Nanti saya cerita. Sekarang kita akan bahas composite dulu bahas dengan Speedo Composite
Oke. Speedo composite. Hmm, composite sekarang berada di zona grid ya, artinya demand lebih besar daripada supply kok saat ini composite-nya. Lalu kita lihat star C0. Ingat, kalau membahas rotasi bintang daily, composite dengan pusat rotasi composite, maka composite dulu kita perhatikan. Composite-nya naik ya Bapak Ibu. Oke, composite-nya naik 0,22. Jadi di sini kalau kita bisa lihat pergerakannya eh karena menguat ya, dia tekno jatuh ya. Cyclical sudah mulai menguat konsisten Bapak Ibu. Ini apalagi yang berbalik ini ya. Non cyclical, basic menguat, properti, propertinya belum nih, tanggal 10 ya, benar tanggal 10. Propertinya kencang, kencang mungkin terjadi perlambatannya properti. Kita tunggu besok, energi masih menguat. Dia properti mungkin ada penguatan, tapi penguatannya dikarenakan komposit ikut menguat, jadi dia tampaknya tidak menguat gitu. Iya, kalau finance tampak melemah ya Bapak Ibu. Nanti kalau mau, detail Bapak Ibu bisa pakai saham-saham yang, ada di dalam sektoran itu, maka kelihatan dia single. Kalau ini kan numpuk ya, bingung. Kita lihat VPA Weekly Composite. Nah, kalau membahas weekly untuk di hari Jumat, Bapak Ibu harus mengabaikan volumenya, karena volumenya tidak valid. Jadi yang bisa kita lihat hanya candle-nya saja. Eh, weekly, candle-nya kok merah ya? Very narrow, saya nggak tahu nih kenapa candle-nya merah. Open, nanti bisa dicek lagi ya. Open 671, close-nya 6731. Oh iya, ya karena opening gap up ya Bapak Ibu, karena opening gap up. Benar, candle-nya merah. Ini benar ya. Volumenya diabaikan, dia masih tidak berhasil di upper downtrend ya, gitu saja. Acuannya tetap Bapak Ibu, kalau dia tidak berhasil ke atas, dia kembali turun, kita bisa sell, nanti kita buyback di zona demand lagi. Mudah-mudahan. Jadi saya itu buy di sini, jual di sini ya. Kena stop loss di sini, kena stop loss di sini, buy di sini, jual di sini, candle merah ini jual, kena stop loss di sini, buy di sini, jual gitu. Gitu, lumayan. Sejak tahun 2002 hampir setahun lebih saya bisa profit ya Bapak Ibu, sangat panjang ini. Karena kalau dia close ini, maka dia menjadi the best time for selling. Oke, ini volumenya belum kita bisa bandingkan karena masih hari Jumat. Fase sekarang IHSG critical karena dia sideways antara sideways distribusi dengan sideways reakumulasi. Oke, sekarang kita lihat daily VPA composite. Daily. Oh, dia rejection ya Bapak Ibu ya. Jadi dia sempat break upper downtrend lalu dia rejection tidak berhasil ya. Nah, ini kata saya sampaikan tadi, candle-nya merah, volumenya menurun. Di sini tadi volumenya 7 triliun. Kalau dari mazhab volume price analysis bahwa kalau dia volumenya candle-nya bearish, volume turun tidak perlu dikhawatirkan. Karena volumenya tidak memvalidasi spread yang close-nya low. Sementara kita tunggu lagi, dia minimum dia candle yang hijau ini, dia apakah close membentuk new high, apakah membentuk new low dari candle yang ini. Ya, dua double ini, set bar. Baik, kita akan bahas BBHI ya, Bapak Ibu. BBHI, alert BBHI. Jadi nanti saya cerita, alert pertamanya itu kan awal bulan 6 ya. Lumayan juga ini Mas, 1 bulan dia cepat kenceng. Jadi saya belinya pas tanggal 8-nya nih saya beli. Jam 6, enggak, tanggal 6, tanggal 7-nya saya dapat, tanggal 8-nya juga saya jaga atasnya dapat juga. Jadi udah habis itu saya berpikir sempat saya berpikir dia akan membentuk apa namanya? Cup and handle. Cup and handle ya. Oke, itu alatnya Bapak Ibu, sebenarnya mau kita bilang fresh. Maaf.
Oke, jadi dia ramai bulan 6 ya. Jadi sejak bulan 5, bulan 6 tuh kerja saya buy on weakness, sekarang panen hasilnya lah, sudah naik ya. Nah, sekarang dia 1, 2, 3, 4, alert yang keempat, apakah bisa buy? Mungkin dia fresh ini Bapak Ibu. Artinya pattern-nya itu ini satu sekuen, nah ini dia tempat kemarin saya lihat turun, ini satu sekuen lagi. Baik, kita lihat sekarang adalah, apa dulu, Spido. Spido, BBHI. Jadi urutan seperti itu, kita cek dulu speedometernya. Kemarin sempat ekstrim, sekarang sudah grid ya. Jadi ekstrim dia turun, ya sekarang naik lagi grid. Demand lebih besar daripada supply. Baru kita lihat star. Kita lihat dengan star BBHI. BBHI, ya dia melemah ya. Jadi finance-nya melemah relatif terhadap jadi bahasnya harus pakai kalimat relatif. Relatif terhadap composite, BBHI-nya itu sekarang menguat. Setelah dia melemah beberapa waktu, turun, melemah, artinya demand-nya masuk atau, eee eee, tidak ada momentum yang ngangkat juga. Nah, sekarang ada power price dan momentumnya mulai naik. Ya, mudah-mudahan dia ke sana lagi. Kembali ke track-nya garis tengah ini, mudah-mudahan. Oke. Finance-nya ke kiri ya, melemah. Sekarang kita lihat apakah dia ada weekly, W-star, BBHI. Kita lihat weekly-nya, mudah-mudahan ada. Ada. Jadi weekly-nya, dia berkata apa? Weekly-nya, BBHI ini tetap menguat, ya. Ini hari Senin, ini tanggalnya benar, udah tanggal benar. Dia momentumnya naik, ya, mau naik ke maksimum. Kalau nanti supply yang masuk, dia arah ke sana ternyata, ya. Tapi kalau kalau mulai hari ini masuk lagi power, dia mungkin hanya sekedar ngepot aja ke sana, ya. Selagi dia sejajar dengan garis ini itu maksimum resultan tuh ya, kalau kita belajar fisika itu, sumbu X sama sumbu Y sama-sama komponennya sama kuat, maka dia akan membentuk sudut 45 derajat. Sekarang kita lihat star S4. Bagaimana kalau pusat rotasinya kita ganti dengan sektor finance yang melemah terhadap komposit? BBKP kencang ya, BBKP, Saratoga, PNLF, mana kita lihat. Wih, di mana ini? Masih tidak ada. BBHI, ya sama BBHI dia, sama bentuknya sama, kalau finance ini pusat rotasinya adalah komposit, dia bentuknya hampir sama, dia melemah lalu dia menguat dekat-dekat garis, diagonal. Sama ya Bapak Ibu, artinya secara relatif dia menguat terhadap pusat rotasinya, ada penguatan ini, BBHI. Lalu kita lihat sekarang PBV ROE sektor nomor 4. BBHI ada di sini, Bapak Ibu bisa lihat PBV-nya sudah tinggi, ROE-nya juga di bawah rata-rata. Jadi dia termasuk kuadran yang tidak oke secara rasio-rasio. Tapi saya sebagai trader tidak terlalu memperhatikan ini, nice to know saja. Oh, biarin saja, yang penting pergerakannya memberikan profit. Karena saya trader gitu, tidak tidak terlalu penting menjadi acuan utama saya tentang rasio-rasio ini. Tapi nice to know. Oke ya. Berikutnya kita akan cek portfolio volatility map BBHI DOIT BSDE. Ya. Kalau data 12 bulan Bapak Ibu, pembandingnya adalah komposit bahwa BSD ini yang paling bagus. Dia return-nya paling tinggi, average return-nya tiap hari ya selama 12 bulan, dan volatility-nya paling rendah. Jadi dia stabil naik, 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 naik gitu ya, stabil dia. Stabil 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 gitu. Dia tidak terlalu volatil. Jadi dia berada di sini. Saham-saham seperti ini enak dipegang ya, enak dipegang. Stabil stabil gitu, kita tenang aja, nggak ujuk-ujukan, nggak
nggak stop loss hunter gitu. Oke, dibanding BBHI ya, BBHI naik turun, naiknya kencang, turunnya kencang gitu, gitu. Kita lihat sekarang portfolio correlation map. Maaf. Ya, ini portfolio correlation map. Doit BSD. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa apa ya dari kita BBHI korelasinya dengan BSDE tidak terlalu tinggi, Bapak Ibu. Jadi kalau punya BBHI mau masuk BSDE oke, karena dia saling independen, tapi dengan Doit agak-agak sama dia ya. Kalau Doit dengan BSDE masih boleh ya, karena dia kecil saja korelasinya. Itulah seninya. Jadi kita mencari saham yang tidak berkoreksi tinggi. Supaya apa? Saat ini lagi naik, kita dapat profit, ya saat dia turun, kita udah ambil, yang ini gantian lagi naik gitu. Jadi kalau satu naik satu turun, kita portofolio kita bisa minus gitu. Tergantung mana bobotnya. Jadi paling enak begitu tuh, lagi naik, yang saham lainnya tidak turun. Ya, begitu saham yang naik, yang lain tidak turun juga begitu ganti-gantian. Kalau yang satu ya tidak, satu lagi turun, yang tidak naik, ya yang turun pasti kalau kena stop loss lah, harus pasang stop loss gitu. Sekarang kita akan lihat VPA weekly BBHI. Jadi kalau Bapak Ibu hal-hal seperti itu biasanya ditanyakan di dalam kelas ya. Jadi saya jawabnya juga enak. Bisa saya tampilkan contohnya. Kalau menghadapi misalnya, Pak ini kalau naik, ini turun, bagaimana mengatur portofolio? Itu di dalam kelas kita belajar namanya dalam trading as a business kita belajar namanya risk portfolio management, portfolio risk exposure ya. Bagaimana mengatur supaya risk portofolio kita kecil, rewardnya gede gitu. Itu yang kita cari kan. Baik, kita VPA weekly. BBHI. Oh, saya BBHI atau apa yang ini ceritanya? Oh, BBHI. Ini ya. Saya nggak tahu nih benar atau enggak maksud saya. Yang cup and handle tuh saham apa ya? Nah, oke, BBHI. Kita mengacu kepada namanya struktur Wyckoff. Wyckoff mengatakan di dalam ini kalau Bapak Ibu berminat dengan volume price analysis ya, dia selalu mengacu ke Wyckoff structure. Wyckoff mengatakan bahwa dalam pasar saham financial market atau yang menggunakan chart candle seperti ini, price and volume, bahwa untuk chart price-nya itu dari struktur kita mengenal ada 4 ya. Ini disebut dengan fase akumulasi, ini disebut dengan marking up, ini disebut dengan distribusi, ini disebut dengan marking down. Nah, kita mencari setelah marking down, biasanya dia pilihannya cuma 2, redistribusi atau akumulasi. Mungkin dia akumulasi di sini ya. Ini buktinya price, ini diwakili oleh volume. Hari ini volumenya belum valid karena hari Jumat, walaupun ada sinyalnya. Oke, kita lihat weekly-nya. VPA, BBHI, daily ya sekarang. Nah, ini dia maksud saya, benar berarti ini ya. Jadi waktu itu saya melihat Wyckoff structure, saya mengatakan mungkin dia dekat-dekat dengan zona akumulasi. Jadi saya lihat weekly. Jadi Bapak Ibu kalau trading sama saya, mungkin jangan tanya, "Pak, bagaimana caranya supaya bisa beli open sama dengan low?" Karena bukan style saya. Mungkin ada guru lain, master lain yang bisa. Saya cuman trader biasa saja, kebetulan mengacu kepada Wyckoff volume price analysis. Waktu itu saya melihat begini, ini mungkin fase akumulasi dan di sini bentuknya rounded. Oke, jadi ini adalah mother candle. Jadi pas ada alert di sini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ada alert di sini atau di mana, saya udah jaga atas. Ya. Saya berharap dia naik, dia turun dulu untuk membentuk handle-nya. Ini adalah cup, ini adalah handle ya. Tapi nggak dapat, rezeki yang nggak dapat ya Bapak Ibu. Dia langsung naik ke atas gitu loh. Ya sudahlah, sudah cukup saya beli
beli dapatnya di sini ya sekitar 1.100 atau 1.200, saya jual di ketika ada sinyal ini, saya sudah cicil jual ke atas, gitu. Karena biasanya kalau sudah ada climax, 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia biasanya akan ada koreksi. Waktu di sini dia sudah ekstrim ya, berikutnya dia angkat dulu supaya, yang masih greedy itu nyangkut, disembelih ke bawah. Begitu, jadi kalau ada sinyal ini namanya buying climax ya. Itu biasanya dia berkorelasi pada saat ini saya ingat dia extreme greed. Ada yang tanya, "Pak Roy harus jual atau enggak?" Ya jual, kalau saya jual cicil ke atas ya, cicil ke atas. Saya jual manual, itu nyetir istilahnya. Hanya terjadi di waktu-waktu khusus. Sekarang kita lihat adalah evol BBHI, apakah dia ada power box-nya? Oke, lumayan power box. Jadi kalau Bapak Ibu beli, ini adalah power box ya, Bapak Ibu, power box dia box-nya besar. Kalau tidak paham, baca dulu bukunya baru, kalau bisa biasa gitu atau ikut baca tutorialnya. Ini Bapak Ibu kita lihat di sini, kalau ini mau stop loss di sini sama saja stop loss-nya. Kalau mau lebih agresif, stop loss 2 tick di bawah low-nya. Sama saja ya Bapak Ibu, stop loss-nya mungkin terdekat adalah ini. Mau di sini juga boleh ya Bapak Ibu. Sama itu. Kecil dikit-dikit aja lah risknya. Oke, sekarang kita akan lihat dengan VBP Weekly BBHI. Nah, di sini dia mengatakan ini adalah zona demand. Mengapa saya lihat mau mulai beli di sini? Pilihannya ketika di sini demand, dia kelewatan sedikit, dia akan ngejar di bawah, dia akan ngetes di sini. Harusnya ini juga sudah masuk zona demand. Mantul ya. Kenapa? Ini kan demand, di bawahnya ternyata ada gap. Nah, bawah gap ini saya ambil acuan untuk harusnya dia stopping di sini. Kalaupun saya kena stop loss, maka saya akan beli di sini demand zone. Jadi waktu itu saya jaga bawah, jaga atas, tapi dapatnya cuma jaga atas, tapi lumayan lah ya. Banyak juga profitnya. Sekarang Bapak Ibu, kita akan lihat VBP BBHI. Ya, sekarang dia naik break, dia retest dulu. Ya, dia retest ini disebut dengan demand zone. Ya Bapak Ibu, dia cucuk bawah, di atas, jadi dia ini kalau kita lihat bentuknya ya segitiga gitu. Nah, nggak tahu nih apakah dia sudah break, mudah-mudahan besok dia break satu lagi, maka validlah dia break di atasnya. Ya, jadi tidak ada lagi, kalaupun sistem the best time for buying, dia nggak baru memberikan kesempatan second chance to buy. Jadi rencana saya itu dia membentuk mangkok atau handle disebut dengan second chance to buy. Ternyata dia tidak memberikan. Dia mau mengejar demand zone yang orang-orang nyangkut di sini. Dia break, dia tes lagi. Mudah-mudahan naik ke atas ya. Jadi patternnya seperti itu. Harus break high-nya dulu. Harus break patternnya dulu. Maksud saya gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ini terima candle. Dia harus ada candle naik dulu atau apa, atau candle merah dulu untuk baru candle hijau. Jadi ya minimum ada satu candle merah, satu candle hijau. Jadi bentuknya A, B, C gitu. Supaya terbentuk pattern begini, low, high, low, higher, high. Kalau itu terjadi di zona demand, itu bisa indikasi bagus. Sekarang kita akan lihat dengan berikutnya kita akan cek wave ya, wave BBHI. Oh, jadi kenaikannya juga tidak oke nih Bapak Ibu. Lihat membacanya gini ya. Ini downtrend-nya valid, divalidasi oleh West volume-nya, ini valid ya. Jadi istilahnya kalau di volume price analysis, price discount everything, volume validate. Kalau di West volume, Elliott wave, apa namanya, wave
ya, wave menyatakan perjalanan, divalidasi oleh volume. Nah, ini divalidasi oleh volume. Begitu dia naik, volumenya valid ya, yang ini valid. Begitu dia turun, ya valid. Cuman yang ini yang menjadi satu subway. Dia harus ada satu hijau lagi yang close di atas dia dan close di atas ini. Jadi, di sini harus jadi kita menunggu satu lagi konfirmasi nih Bapak Ibu, supaya wave-nya valid. Hari ini dia hajar kanan 1,64 di BBHI. Sekarang kita lihat dengan DOM, dominasi rasio. Asingnya 60, 6%, lokalnya 94%. Kita lihat dengan PIF, BBHI. Oke, sekarang bisa lihat di sini Bapak Ibu. Ya, stop loss mau di 1680. Jadi stop loss 1680 kurang 2 tik. Kurang 2 tik berarti 16 berapa? 70. Ya, 1670. 5. 5 atau 10? 5 ya? Ya, anggaplah 1670 atau berapalah Bapak Ibu, kurangi 2 tik lah vaksinnya. Jadi Bapak Ibu kalau dia turun, ya kita tunggulah 1810 kita beli, 1740 kita beli, di low-nya beli, stop loss-nya 2 tik di bawah ini. Oke, jaga atas jangan lupa karena yang mau kita break adalah ini, tapi kita mainnya di weekly, ya mainnya di weekly jadi targetnya bisa tinggi. Ya, mainnya di weekly. Tadi saya sudah tunjukkan di weekly-nya bagaimana tadi. Nah, targetnya mungkin ini ya. Jadi kalau kita beli di 1000 kan breakout 1975 atau di sinilah ya. Berapapun ini harganya 2000 berapa. Kita jualnya di 4 ribuan nih. Nah, di sini banyak yang nyangkut nih, demand zone ini. Supply zone. Kita lihat sekarang foreign flow map gak usah lah ya Bapak Ibu. Gak usah foreign flow map. Bapak Ibu bisa cek sekarang dengan tren BBHI. Foreign flow map bisa lakukan sendiri. Nah, dia mantul di sini ada support-support yang di break ya Bapak Ibu nih. Dia tes, ini nahan. Nah, di sini tidak ada second chance to buy ya. Ya bisa saja. Jadi Bapak Ibu dia harus break higher high ini. Nanti jualnya di 4 ribuan ya Bapak Ibu. Nah, beli di sini kita close jaga atasnya atau jaga yang high ini. Dia harus break dulu ini, mengejar di sini, ngejar di atasnya. Tapi yang lebih oke dia naik, terus dia turun lagi, dia naik lagi. Kalau terjadi pattern itu baru bagus. MACD-nya dead cross ya. Mungkin besok akan golden cross. Valuasinya dia overvalue ya Bapak Ibu. Overvalue. Sekarang kita lihat PWS BBHI. Kalau kita lihat sini sinyal buy ada 2, accumulation dan sudah strong. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan di sini dia ada accumulation dan strong. Lalu di sini ada sinyal buy, ya di sini termasuk waktu itu sinyal mengapa saya beli, di sini sudah terbentuk sinyal buy, volumenya naik. Di sini ada resisten, ini yang saya katakan kalau dia mau break lagi ya tentu harus ya sana. Karena kita main di weekly, maka ini adalah low, high, higher low di mana? Higher low, terus dia harus higher high, harus bentuk seperti ini dan ini harus di break. Maka pattern yang terjadi, kita main nanti strukturnya di weekly untuk menentukan target. PWS bisa juga weekly ya, PWSW, PBHI. Nah, bisa juga ya, jadi strukturnya begini sekarang sudah di atas. Jadi kalau lagi super uptrend Bapak Ibu, nanti gini, kalau dia masuk ke sini kita buy. Masuk ke sini dia buy. Kalau dia masuk ya, kalau ke sini kita buy. Pas di sini buy. Nah, begitu ada sinyal merah pertama, kita exit. Nanti ini kalau di sini buy, buy. Kan ini ke atas nih. Nah, buy. Pas dia masuk ke zona itu, kita bisa buy on weakness. Begitu teorinya ya. Oke, kita akan lihat saham lainnya. Kita akan lihat saham lainnya. Kita lihat alert Doit. Doit ini naik tinggi ya. Doit alertnya sudah mulai bulan 6 juga. Bapak Ibu sudah kenceng juga. Kita lihat Star Doit, Spido dulu. Spido Doit.
Grid, Doit, demand lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star Doit. Nah, Doit sudah berada di zona grid dan dia leading terhadap komposit dan sektor energi. Dia berada di sana sendiri, terjadi penguatan, mungkin masih bisa terus menguat sampai dia belok gini ya. Sampai dia crossing dan ini kan dia melemah tapi dia nggak sempat crossing. Melemah, nanti kita melemah crossing, di situ baru kita rapatkan stop loss. Bisa. Opsi 2 kalau mau sell on strength sebagian bisa, bebas ya. Yang penting profit. Sekarang kita lihat VPA Doit. Mungkin dia harus main di weekly ini. Ya, dia harus main di weekly Bapak Ibu. The best time for buying, second chance to buy mungkin di sini. Ini the best time for buying. Dia tesnya dalam, tidak lebih rendah dari ini, masih aman. Ya. Sekarang kita lihat weekly-nya. VPA weekly Doit. Karena dia nggak kelihatan kalau di weekly, di daily. Nah, kalau di weekly baru kelihatan. Target setinggi-tingginya adalah kita jual di 6.650 dulu Bapak Ibu, sisanya let profit run. Ini TP1 jual 50% ya Bapak Ibu, karena takutnya kena di sini kita turun pula. Ya TP dulu lah, sisanya trailing stop loss Bapak Ibu ya, naik terus, naik terus, naik terus. Sekarang kita akan lihat apa? Alert BSD ya. Ya, alert BSD. Jadi kalau alert nama sahamnya maka dia hanya memilih saham yang alert saja. Ya 7. Oke, ini boleh BSD fresh ya, fresh. Star Speedo. Speedo BSD. Kayaknya properti bergerak. Dia netral, sempat kemarin fear, artinya sama besar, demand sama supply. Kita lihat BSD. Oke, dia belok pertama kali, Bapak Ibu. Dia ini turun dalam, dan hari ini adalah penguatan pertama dia di rotasi bintang relatif terhadap composite. Walaupun composite menguat juga. Kita lihat weekly-nya. Oke, weekly-nya masih melemah ya. Weekly masih melemah. Oke, kita acuannya di daily dulu. Karena mungkin dia butuh berapa hari lagi, satu weekly sampai hari Jumat untuk menentukan arahnya. Oke, kita lihat VPA. BSD. Oh, begitu bentuknya. Oke, jadi dia ranging antara ini ada stopping volume, dia lompat, di atasnya ada supply zone. Jadi ranging saat ini dia mainnya di zona ini ya. Kalau Bapak Ibu udah beli, di sini jual dulu sebagian juga nggak apa-apa. Kita lihat nanti pakai weekly, di sebelah kanan kirinya ada nggak supply zone. Karena ini dia ciri-cirinya adalah ini marking up, ini adalah distribusi ya. Kalau dia close maka dia menjadi reakumulasi, tapi kalau dia close ke bawah membentuk new low maka dia menjadi akumulasi. Ini posisi sideways tengah-tengah kita tidak tahu kalau kita belum melihat. Kenapa? Weekly-nya ini masih 1 hari ya. Ini daily. Oh, daily ya. Daily-nya lumayan bagus, Tapi kan target di atasnya kita tidak tahu. Harus cek chart lainnya. Saya mau lihat weekly aja, VPA, BSD. Bapak Ibu lakukan analisa sendiri ya. Bapak Ibu masuk ke websitenya, ini ya. Silakan Bapak Ibu akses robot. Oh, bentuknya begini. Berarti ini supply. Kalaupun dia naik Bapak Ibu, naik, di atas ini ada penahannya nih. Penahannya ya sekitar kayak itu. Ya, kita tunggu itu jebol, kalau enggak susah ya. Jadi kalau beli hold aja dulu. Kalau ada rejection candle sama sinyal, candle ini ada sinyal. Sell atau rejection, nah kita jual dulu. Karena ini weekly kan. Baik Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan di aftermarket close. Mohon maaf jika ada kesalahan, ada kekurangan. Silahkan Bapak Ibu pelajari robotnya, bot chartnya, silahkan lakukan sendiri. Intinya practice make perfect. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.